Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan webinar kali ini kita akan belajar berkaitan dengan membuat ataupun kita menggunakan pemanfaatan lab virtual dalam pembelajaran fisika. Walaupun bisa juga digunakan untuk pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam yang lain. Untuk kali ini kita spesifik, kita coba cari simulasi-simulasi yang kaitannya dengan pembelajaran fisika. Jadi, bagaimana caranya, ataupun bagaimana tips and trick, ataupun langkah-langkah untuk bisa melakukan pemanfaatannya. Jadi, kalau dalam pembelajaran nantinya, yang paling cara yang pertama, itu dengan kita yang menampilkan simulasi di awal sebagai bentuk demonstrasi. Nanti di sini kita akan menggunakan dua website. Yang pertama di petcolorado.edu, kemudian ada di javalab.org. Kita mulai dulu dengan yang pet di petcolorado.edu. Nah, di sini kita bisa memilih simulasi yang kita butuhkan sesuai dengan materi. Misalkan kita ingin membahas tentang materi hukum Hooke, contoh saja, misalkan yang ada di sini. Di awal pembelajaran, kita setelah atau bisa jadi setelah materi, kemudian kegiatan, siswa nantinya bisa diarahkan untuk, kalau di sekolah boleh menggunakan handphone ya. Tapi kalau tidak ya bisa diarahkan mungkin di lab komputer, ya mungkin bisa lebih efektif kalau misalkan ada lab komputernya. Atau misal mahasiswa dibolehkan menggunakan handphone, ya beberapa simulasi itu bisa dijalankan di handphone. Dan itu juga menjadi salah satu strategi yang bisa digunakan. Nah, jadi nanti setelah simulasinya tampil, agar siswa bisa lebih efektif dan terukur, kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu membuatkan lembar kerja. Sambil menunggu website yang terbuka, salah satu tipsnya adalah dengan agar pembelajaran itu lebih terstruktur, kita bisa coba membuatkan lembar kerja dengan bantuan AI. Dengan bantuan AI nantinya kita bisa mendapatkan, misalkan kita, kalau kita belum tahu promnya ataupun apa yang harus kita ketikkan, kita tanyakan saja ke AI-nya. Misal buatkan contoh prom pembelajaran dengan lab virtual. Ini spesifik saja. Misalkan SMA atau SMP, misal SMA, SMA ya. Kan lab virtual. Cara ini lebih praktis dibandingkan, sebenarnya bisa saja kita, sepertinya terhapus ya. Contoh prom, lembar kerja, pelajaran fisika menggunakan lab virtual. Kita klik, kita tanyakan ke AI.
Sambil menunggu, misalkan contoh tadi yang hook ya. Atau nanti bisa dicoba juga dengan simulasi yang lainnya. Setelah nanti muncul prompt, contohnya tentu saja, itu kita tinggal pilih saja di mana sudah langsung jadinya. Ya, ini misalkan contoh yang sudah jadi lembar kerjaan seperti ini. Dan contoh, nantinya kita bisa gunakan ataupun juga kita bisa sesuaikan. Kita juga bisa masukkan link websitenya agar AI nanti menyesuaikan kalau website yang bisa diakses ya. AI bisa menyesuaikan lembar kerjanya. Misalkan contoh, sesuaikan dengan simulasi webnya kita masukkan, kemudian kita tambahkan permintaan misalkan agar siswa bisa aktif melakukan aktivitas praktek. Contohnya seperti ini, kita masukkan saja. Dan nanti kalau sudah jadi, kita bisa masukkan ataupun kita copy hasilnya ke Word, lalu bisa kita cetak, dibagikan ke siswa, itu opsi yang pertama. Tujuan pembelajarannya bisa disesuaikan, dan langkah-langkahnya juga tabel, ini bisa juga digunakan. Saya analisis sampai kesimpulan. Nah, bahkan kita bisa diminta untuk, misalnya kita ingin soal evaluasi atau kuis online-nya, atau rubrik penilaian ya. Mungkin yang kita butuhkan sebenarnya rubrik penilaian ya, nanti untuk menilai lembar kerja siswa ini. Tapi data yang ataupun tampilan tadi kita pindahkan dulu ke Word, kemudian setelah itu nantinya kita sesuaikan dulu beberapa hal yang dibutuhkan. Ya, seperti ini misalkan bagian atasnya kita hapus dan juga bagian bawahnya. Ataupun kita bisa sesuaikan, misal ada yang tidak sesuai dengan tujuannya tadi atau semacamnya. Nah, ini sudah bisa kita gunakan eh, dalam pembelajaran. Tabelnya, kalau kita ingin berikan tampilannya kita atur. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti siswa, nah ini pastikan websitenya ini bisa. Oh, iya.
websitenya ini berbeda dengan yang kita gunakan tadi, pasti akan disesuaikan lagi nantinya. Kemudian pertanyaan analisis, ini siswa bisa jawab di baliknya ataupun nanti kesimpulan. Nah, selanjutnya siswa nanti bisa diminta membuat laporan atau bisa juga melengkapi lembar kerja ini sebagai bahan penilaian. Nah, kemudian rubrik penilaiannya juga bisa kita gunakan. Kita minta buatkan rubrik penilaian. Sehingga ketika kita menilai, itu paling tidak kita ada dasar, atau bahkan ini bisa dibaca dulu oleh siswa, dan juga disampaikan ke siswa agar ketika melakukan siswa melakukan kegiatan, itu mereka ada gambaran. Bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai yang besar ataupun kecil tergantung dari yang kita jelaskan ini pun lebih baik atau kita sudah beritahu dulu di awal gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita pakai AI yang berbayar, seharusnya kita bisa minta bantuan AI untuk menilainya. Tapi ya itu kembali lagi kalau menggunakan AI yang berbayar. Karena ini yang kita gunakan versi gratis dan ini juga saya tanpa login sebagai contoh saja. Sebenarnya silakan bisa dikembangkan secara mandiri. Ini tadi yang menggunakan website Pet Simulation. Nantinya di simulasi ini tentu sebenarnya sudah Bapak Ibu sekalian mungkin sudah familiar sekali dengan website ini begitu ya. Dan sekali lagi ini kalau kondisinya adalah tidak bisa ataupun koneksinya bermasalah ataupun koneksinya mungkin tidak terlalu bagus ya, ya mungkin ini tidak efektif lagi menggunakan animasi ini ataupun menggunakan website ini. Dan pastikan jaringan internetnya juga dalam kondisi yang baik begitu. Sehingga ini pun menjadi tantangan bagi Bapak Ibu sekalian nantinya ketika nanti melakukan pembelajaran dengan ini. Pastikan koneksinya juga dalam koneksi yang bagus begitu. Nah, kita beralih dulu ke yang Java Lang. Tadi kan hukum hook. Secara umum tidak berbeda jauh sebenarnya. Namun Java Lab ini tidak sekompleks dari pet yang tadi gitu ya. Dan di sini banyak sekali simulasinya, tinggal kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal contoh tentang kum. Ini ada matematika dan segala dan lain-lainnya, tapi kita fokus dulu untuk fisika. Ya ini pun bisa ada banyak sekali, ada kimia, ada kebumian, astronomi, bahkan yang bahasa Inggris, bahasa Jepang dan yang lainnya gitu ya. Oke, misalkan kita ingin yang ini. Jadi langkahnya juga sama seperti sebelumnya sebenarnya. Jadi linknya kita masukkan ke AI, misalkan ChatGPT, kita minta buatkan lembar kerja. Nah, untuk kita buatkan misalkan perlu evaluasi ya kita minta untuk buat evaluasi sehingga nantinya ketika pembelajaran itu kita sudah tidak kebingungan lagi, misalkan kita masih bingung bagaimana penilaiannya, bagaimana
Ataupun siswa pun ketika melaksanakan kegiatan, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini contoh kita perbesar dengan mungkin tampilannya ada iklannya. Kita klik ini misalkan. Nah, sehingga tampilannya penuh seperti ini. Di sini ada contoh ini di dalam kabelnya, konduktor. Ini contoh arus listrik konduktor isolator ya. Kalau kita letakkan konduktor di sini, yang akan terjadi bisa dilihat lampu ataupun, tapi ini lebih ke simulasi saja ya, ataupun mungkin kalau untuk kegiatan labnya mungkin tidak. Nanti kita coba cari dulu. Ada yang lebih ke aktivitas-aktivitas yang untuk sebagai penguatan saja sebenarnya. Tinggal kita cari mungkin seandainya ada yang itu kegiatannya atau langsung mungkin beberapa kegiatan ya. Mungkin opsinya kalau misalkan mau dilakukan tidak cukup dengan satu ini saja. Karena ini ada konduktor, kemudian isolator. Kalau kita letakkan di sini, yang oke. Nah, sehingga tadi kita bisa pilih lagi yang lainnya. Jadi baiknya misal untuk satu konsep, yang contoh tadi hukum Ohm, di sini simulasi-simulasi yang ada ini ya siswa diminta untuk mencobanya sebagian atau semuanya gitu ya. Ini kan banyak sekali ada perumpamaan yang ini ya, koneksi hambatan ini supaya siswa bisa punya bentuk analogi ya. Menganalogikan arus listrik dan hambatan ya. Diumpamakan arusnya dengan mobil atau kendaraan gitu ya. Nah, paling tidak ini kalau di siswa ataupun nantinya mencobanya, semuanya dicoba misalkan, diminta untuk mencoba semua, kemudian nanti, nah, contoh seperti ini. Perumpamaan, jadi mobil ini dianggap sebagai proses elektron ya. Dibentuk sirkuitnya, hambatan seperti ini. Jadi karena ada hambatan ini sehingga dia tidak, apa istilahnya, yang awalnya penuh, ataupun dia berkurang gitu, harusnya. Kalau misalkan ada hambatannya ada dua, ya di sini di perumpamannya dengan pintu tol nih. Dia semakin lambat lagi gitu. Sementara kalau paralel, nah harus terbagi. Nah ini jadi akan terbagi dengan tergantung jumlah paralelnya gitu ya. Nah itu gambarannya dia sirkuitnya seperti ini, tapi perumpamaannya di sini sehingga ada gambaran. Oke, jadi ini kurang lebih untuk webinar kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari dan kalau tidak pemanfaatan ini kita bisa gunakan ketika pembelajaran dan harapannya juga ini menjadi salah satu sarana ataupun agar siswa lebih paham, lebih memahami lagi berkaitan dengan konsep konsep fisika. Walaupun juga jika ada alat praktikum yang bisa dilakukan ataupun yang ada di sekolah yang mungkin itu juga lebih baik. Namun ini juga menjadi salah satu sarana, terlebih misalkan di koneksi internet di tempat Bapak Ibu itu bagus, ada fasilitasnya juga mencukupi, ada lab komputer ataupun bisa menggunakan seharusnya ada ya, bisa digunakan atau menggunakan beberapa laptop misalkan satu kelompok satu laptop, misalkan satu kelompok 4 orang, itu pun juga bisa menjadi salah satu opsi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah berkenan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.